Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, bertemu lagi bersama gua Irwan Dirgantara dan selamat datang di Podcastir. Di kesempatan kali ini, gue akan menceritakan kisah atau peristiwa yang menunjukkan bahwa letak bernilainya amalan itu ialah bukan dari banyaknya, tapi pada kandungan kebaikannya, walaupun itu sedikit. Dalam kitab Sirah Nabawiyahnya yang berjudul As-Sirah An-Nabawiyah, Ardu Wakai wa Tahlilu Ahdas, Syekh Ali Muhammad Salabi menceritakan, ada sahabat yang hanya bermodal syahadat tulus, kemudian ia berjihad hingga gugur syahid. Padahal ia belum sempat sholat, apalagi melaksanakan rukun Islam yang lainnya. Amalan terhitung sangat sedikit dan minim bila dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya yang sudah masuk Islam. Namun, lihat capaian yang diraihnya. Ia mendapatkan surga. Sahabat itu ialah Al-Ushairim, nama aslinya Amru bin Sabit bin Waqashi. Beliau berasal dari suku Aus dari Bani Ashhal. Ketika Sa'ad bin Mu'az masuk Islam beserta suku Aus lainnya, Ushairim belum mau menerima Islam karena masih ragu. Hatinya belum bisa menerima petunjuk Islam. Namun Allah akan menunjuki siapa saja yang dikehendakinya. Ketika terjadi perang Uhud, ia bertanya kepada Rasulullah, "Di manakah Sa'ad bin Mu'az? Di manakah teman satu sukuku?" Nabi menjawab, "Mereka menuju Uhud." Ketika itu ia sudah merasa mantap hatinya untuk menerima petunjuk Islam, sehingga seketika itu juga ia menyatakan keislamannya pada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ia mengambil tombak, pedang miliknya dan menaiki kuda lalu bergabung dengan sahabat-sahabat yang lain. Ketika ia berada di sekeliling para sahabat, ia diusir. "Menjauhlah dari kami." Ushairim pun menimpali, "Aku telah beriman." Kemudian ia turut berperang hingga mengalami luka parah. Ketika teman-temannya dari Bani Ashhal mencari korban dari para sahabat yang terbunuh di perang Uhud, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan jasad Ushairim yang terluka parah tapi masih hidup. "Ini Ushairim, kenapa ia datang ke sini? Bukankah sewaktu kita tinggal perang ia masih kafir?" Lalu mereka menanyakan langsung pada Ushairim, apakah ia turut berpartisipasi perang karena fanatisme kesukuan atau karena senang terhadap Islam? Ushairim menjawab, "Bahkan aku senang masuk Islam. Aku beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Aku masuk Islam kemudian aku bergabung dengan Rasulullah ikut perang. Kemudian aku mengalami luka parah. Jika aku meninggal maka semua hartaku untuk Muhammad." Dipergunakan sekehendak hatinya. Kemudian ia meninggal. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah, Rasul berkomentar, "Annahu min ahlil jannah." Ia termasuk dari penghuni surga. Padahal ia belum sempat sholat sama sekali. Di kesempatan lain Rasulullah bersabda, "Amila qalilan wa ujiro." Amalnya sedikit tapi mendapat ganjaran yang sangat besar. Bahkan Abu Hurairah bertanya pada orang-orang, "Ceritakan padaku siapa sahabat yang masuk surga padahal belum pernah sholat." Ketika mereka tidak tahu, akhirnya meminta jawaban ke Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, "Ia adalah Ushairim bin Abdil Ashhal." Ushairim dengan amalnya yang sedikit mampu menjemput momen terbaik atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian yang dialaminya mengajarkan kita nilai penting berupa letak berharga tidaknya sebuah amalan ialah pada kebaikan yang terkandung di dalamnya, dalam artian sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Walau amalan terhitung sedikit,
tetapi diposisikan pada standar semacam itu akan bernilai dahsyat. Pada pandangan orang banyak memang amalannya terhitung sedikit, namun yang membuat amalan itu berharga dan bernilai dahsyat ialah karena ketulusan, keikhlasan, dan kesungguhan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit tapi berkualitas saja sudah bernilai dahsyat, apalagi jika kita melakukan amalan banyak tapi berkualitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencucurkan rahmatnya kepada kita. Kesempatan untuk itu sebenarnya sangat terbuka lebar jika kita menghendakinya. Kesuksesan kita terletak pada seberapa cepat kita berubah, serta sepandai apa kita menjemput momentum yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Faiza farakta fansab, wa ila rabbika farghab. Jika ada waktu senggang, maka gunakanlah untuk amal kebaikan dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu berharap. Nah, cukup sekian dulu kisah di kesempatan kali ini, dan tetap nantikan kisah-kisah menarik lainnya yang tentunya bisa bermanfaat bagi Anda, dan tetap semangat ya dalam menjalankan ibadah puasanya. Gua Irwan Dirgantara, sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.